Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Kain Kafan Pengantin. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa kita perlu membuang-buang waktu lagi. Dan inilah Kain Kafan Pengantin. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata orang yang meninggal itu adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi selaku orang yang biasa memandikan jenazah, ia pun mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Jawa Tengah, tahun 2005. Langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang, dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek dengan tangisan yang bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Dia adalah salah satu orang di desa. Sebut saja nama desanya adalah Tapakromo, yang berprofesi sebagai lebih atau orang yang biasa melayani desa, yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir, dan hal lainnya di salah satu rumah warga. Itu artinya besar kemungkinan kedatangannya adalah memberikan duga bagi keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang menjadi bagian dari pelayanan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa seperti kematian ataupun pernikahan. Kali ini Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebih. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhumah dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. Pak Sumardi, ucap dari keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya. Sudah siap semua? Tanya Pak Sumardi. Anu Pak, bagaimana kalau kita tunda 1 jam dulu Pak? Minta orang tua almarhum. Ditunda? Emangnya kenapa? Begini Pak, anak saya meninggal dalam keadaan tidak wajar, dan sekarang tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya Pak, namun tidak bisa diluruskan. Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhum itu. Baru kali ini dirinya menemukan jenazah wanita yang tubuhnya menekuk dan tidak bisa diluruskan. Karena penasaran, Pak Sumardi dan istrinya Ibu Sumi, mereka pun menuju ke kamar almarhum. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhum, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu bagian kepalanya menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah itu, seperti sedang kedinginan. Bu, ucap Pak Sumardi. Aku ngerti Pak, ucap Ibu Sumi.
Pak Sumardi pun meminta pada orang tua almarhumah itu untuk membawa si almarhum ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah itu dikebumikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka resiko terbesarnya adalah jenazah itu tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya. Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhum untuk menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah itu. Namun sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi adalah meluruskan tubuh jenazah. Tubuh si almarhum sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi siap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Di luaran, orang-orang mulai menanyakan apa yang terjadi dengan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian karena waktu itu, waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang biasa dilakukan. Selain itu, keranda mayat sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya membutuhkan fokus yang tinggi serta kesabaran yang luas untuk bisa kembali meluruskan jenazah wanita itu. Saat Ibu Sumi menanggalkan satu persatu tubuh jenazah, Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu pada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah itu. "Bu, jangan lupa bu, oleskan dengan minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai. Hatinya tidak begitu tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tatkala mendapati jenazah semacam ini. Mungkin jenazah yang meninggal dengan luka yang berada di sekujur tubuh sudah biasa. Mungkin jenazah yang meninggal dengan meninggalkan bekas luka borok sudah biasa. Akan tetapi jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. Batin Pak Sumardi seperti mengira-ngira akan kemungkinan-kemungkinan aneh yang terjadi pada almarhumah. Dia seperti melihat sedikit gambaran kecil terkait kematian yang dirasakan oleh si almarhumah. Entah karena memang ada sesuatu yang membuatnya seperti itu, atau karena faktor tertentu yang membuat tubuhnya menekuk hingga sulit diluruskan kembali. Selama Bu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa merinding yang sangat besar. Di bagian telinganya sering terdengar angin kecil, seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Lalu muncul bau busuk dari salah satu bagian sensitif dari si jenazah itu. Ibu Sumi pikir bau busuk itu dikarenakan kotoran dari si jenazah yang belum dikeluarkan. Jadi Ibu Sumi tidak ingin memiliki pemikiran buruk terkait bebauan itu. Telapak tangan Ibu Sumi mulai dioleskan dengan sebuah minyak. Minyaknya minyak khusus, entah jenis apa, tapi minyak itu sangat ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk atau memang mampu meluruskan bagian-bagian lainnya. Setelah dioleskan ke telapak tangan, mula-mula Ibu Sumi mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan itu beberapa kali. Alhasil, tangan dari si jenazah itu menjadi lemas yang awalnya sangat keras. Kondisi tangan yang menekuk kini bisa diluruskan kembali seperti semula. Dari tangan Ibu Sumi kembali melanjutkan pengolesannya minyak itu ke bagian kaki. Bagian ini, Ibu Sumi merasa tubuhnya berat. Resiko yang besar saat dirinya memandikan jenazah adalah dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan jenazah. Sempat Ibu Sumi mengucapkan sesuatu seperti merasa kesakitan. Pak Sumardi pun segera menanyakan apa yang terjadi di tempat pemandian jenazah. "Bu, aman toh?" Aman pak. Masih lama ndak? Sebentar lagi kelar pak." Dengan terpaksa Pak Sumardi kembali mengurungkan niatnya untuk membantu. Dia terkadang khawatir jika istrinya terlalu menekankan diri untuk membantunya. Akan tetapi bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Ibu Sumi
benar-benar membuat Pak Sumardi sangat menjaganya. 5 menit berlalu, Ibu Sumi sudah berhasil meluruskan bagian kakinya. Kini ia segera melakukan langkah terakhir, yaitu mengembalikan posisi kepala si jenazah yang menunduk ke bagian bawah. Hati Ibu Sumi sempat terheran-heran dengan jenazah itu. Apa yang membuatmu seperti ini, Duk? Mengapa setiap bagian tubuhmu terasa ditekan oleh sesuatu dan diikat satu sama lain? Apa yang membuatmu seperti ini, Duk? Hati nurani Ibu Sumi benar-benar terketuk saat melihat tubuh si jenazah yang tidak normal seperti yang pernah ia mandikan sebelum-sebelumnya. Ia kembali mengoleskan telapak tangannya dengan minyak itu dan segera mengurut bagian leher si jenazah agar posisinya kembali seperti semula. Saat dimana jari-jarinya mengurut leher si jenazah, tiba-tiba saja leher Ibu Sumi seperti ditekan oleh sesuatu hingga dirinya merasa kesakitan. Astagfirullahaladzim, leherku. Pak Sumardi yang mendengar kembali terperanjat dan bangkit dari duduknya. Ia tampak tidak tenang setelah mendengar keluhan dari suara istrinya yang sedang membereskan bagian terakhir dari jenazah itu. Bu, bagaimana Bu? Ada apa Bu? Tanya Pak Sumardi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Nggak apa-apa Pak, aman-aman saja. Sebentar lagi selesai kok. Ibu Sumi segera melanjutkan pekerjaannya. Dia menguatkan diri sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Suara percikan air yang awalnya mengalir, kini tiba-tiba terhenti. Keanehan mulai terjadi saat Ibu Sumi memperhatikan setiap tetes air yang menetes dari sela yang diletakkan di tong pemandian. Dari luaran ia mendengar suara kaki yang digeserkan secara perlahan. Bunyinya sangat berirama hingga membuat bulu kuduk Ibu Sumi merinding dibuatnya. Perlahan Ibu Sumi meletakkan kepala jenazah itu. Ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang berada di bagian samping kanan tirai. Ibu Sumi paham betul jika suaminya berada di bagian kiri, sedangkan di bagian kanan adalah bagian yang tidak bisa terjamah oleh siapapun karena lokasinya berdekatan dengan perkebunan. Sedangkan bagian kirinya adalah bagian yang bisa dimasuki oleh para warga. Lantunan doa terus-menerus diucapkan Bu Sumi dalam hatinya. Bibirnya yang semula kering kini akhirnya terbasahkan dengan air liur mulutnya karena pergerakan dari mulut Ibu Sumi terhadap bacaan doa-doa yang dilantunkannya tanpa suara. Srek, srek, srek. Suara itu nampaknya terhenti saat berada tepat di dekat tirai. Ibu Sumi memperhatikan bentukan kaki dengan cara menundukkan kepalanya ke bawah. Matanya benar-benar jeli saat melihat bagian dari ujung kaki hingga mendapati sebuah keanehan yang terjadi. Bulu kuduknya seakan berdiri lebih dulu. Sebelum dirinya melihat secara lengkap keseluruhan tubuh seseorang yang tengah berdiri di bagian kanan tirai pemandian. Jantung Bu Sumi berdegup kencang. Nafasnya mulai tidak stabil. Bibirnya terus-menerus digerakkan dengan membaca doa-doa untuk memohon perlindungan dari gangguan-gangguan aneh yang sedang dirasakannya. Kedua tangan Bu Sumi tiba-tiba menjadi lemas saat dirinya mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu dari tempat si jenazah itu ditidurkan. Bunyi gerakan tulang yang benar-benar jelas dan penampakan tersebut adalah penampakan sebuah kaki yang seluruh bagiannya mirip seperti kaki si jenazah itu. Krak, krak. 2 kali suara tulang itu berbunyi seakan-akan telah membuat telinga Ibu Sumi enggan mendengar apapun lagi. Ia tahu suara itu benar-benar dari si jenazah. Seakan menaklukkan rasa takutnya, Ibu Sumi memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya ke atas. Dan apa yang terjadi? Posisi wajah dari jenazah itu telah menghadap ke arah Ibu Sumi. Jenazah itu seperti melintir lehernya sendiri hingga mampu melihat tubuh Ibu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarnya. Sorot matanya yang awalnya terpejam, kini tatapannya menatap tajam ke arah Ibu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan.
Ibu Sumi langsung berteriak karena itu. Ia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri di dekat tirai hingga membuat tirai bergerak karena tertimpa beban berat tubuh Ibu Sumi. Teriakan itu pun membuat Pak Sumardi langsung menerobos masuk ke dalam tempat pemandian. Ia terkejut saat melihat istrinya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari mengatakan, "Aja ganggu aku, kau wis mati, kau wis ra ono ning donya." Bu, ibu, ada apa bu? Pak Sumardi segera menutup jenazah itu menggunakan kain jarik. Ia tidak mau jika kedatangan kehebohan ini mengundang banyak orang. Dan jika itu terjadi, Pak Sumardi telah menjaga kehormatan jenazah sebagaimana mestinya. Dan benar saja, kepanikan yang dirasakan oleh Bu Sumi ternyata mengundang keluarga dari jenazah itu. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi pemandian jenazah. Kedatangan mereka membuat Pak Sumardi semakin tidak tenang. Proses pemandian jenazah ini benar-benar kacau karena keanehan yang terjadi terus-menerus meneror Ibu Sumi. Salah satu anggota dari keluarga si jenazah itu menanyakan perihal apa yang terjadi. Pak Sumardi kemudian menjelaskan bahwa keduanya merasakan ada keanehan yang terjadi pada si jenazah. "Pak, ada apa pak? Apa yang terjadi?" tanya salah seorang anggota keluarga dari jenazah itu. Pak Sumardi segera memapah tubuh Ibu Sumi. Ia kemudian menatap tajam pada salah satu anggota dari keluarga itu. "Kami akan selesaikan ini dengan cepat. Mohon tinggalkan kami berdua." "Tapi kenapa tadi berteriak pak? Apa ada yang terjadi?" tanya anggota keluarga itu. Pak Sumardi mendekati pria muda itu. Ia kemudian menepuk pundaknya sembari meminta padanya untuk meninggalkan dirinya dan juga Ibu Sumi. "Pak," ucap Ibu Sumi dari dekat jenazah itu, "dengarkan nak, kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan kami, tapi kami lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi saat ini. Tapi bagaimana jadinya jika dirimu terkena gangguan aneh dari hal gaib?" Pemuda itu langsung memundurkan diri. Ia seperti merasa ketakutan tatkala Pak Sumardi menjelaskan bahwa yang baru saja terjadi adalah karena gangguan gaib yang baru saja menyerang Ibu Sumi secara nyata. Kepergian dari pemuda itu membuat Pak Sumardi dan Bu Sumi semakin tenang. Akan tetapi Pak Sumardi segera meminta pada istrinya untuk menyelesaikan pemandian itu dengan secepat mungkin. "Cepat selesaikan, ada yang tidak beres dengan jenazah ini." "Iya pak, ada yang tidak beres dengan jenazah ini." Kali ini pemandian pun berhasil dipercepat berkat dibantu oleh Pak Sumardi. Mereka berdua juga segera mengkafani memandikan setiap bagian-bagian dari jenazah itu. Walau ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari jenazah wanita yang mereka mandikan, tapi keduanya benar-benar tutup mulut akan hal itu. Mereka tidak menginginkan adanya kecurigaan dari para warga, sehingga membuat aib dari jenazah itu menjadi tersebar ke seluruh penjuru warga desa Tapak Romo. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah si wanita itu. Dengan telatahnya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah wanita itu dengan hati-hati. Ia memastikan jika seluruh tubuh jenazah wanita itu tertutup rapat. Setelah usai mengkafani jenazah itu kemudian disolatkan. Banyak para warga yang sudah menunggu. Mereka segera memasuki rumah untuk menyolatkan jenazah itu. Dari kejauhan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya terduduk diam. Keduanya benar-benar merasa ada yang aneh dan merasa ada lelah dan pegal-pegal setelah melalui semua prosesi itu. Sebelum jenazah dibawa untuk menuju ke pemakaman, Pak Sumardi menanyakan pada Bu Sumi terkait apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai dirinya merasa ketakutan. Padahal Ibu Sumi terbilang sudah berpengalaman sama seperti Pak Sumardi.
Namun dilihat dari raut wajah yang tergambarkan saat itu, wajah Ibu Sumi terlihat sangat pucat dan penuh tekanan. "Apa yang terjadi dari jenazah wanita itu, Bu?" tanya Pak Sumardi. "Aku mendapati banyak keanehan, Pak, di tiap tubuh jenazah wanita itu. Dimulai dengan tubuhnya yang menekuk, serta aura merinding yang begitu kuat. Semuanya terasa dalam waktu yang bersamaan." Jelas Ibu Sumi pada Pak Sumardi. "Lalu, mengapa Ibu berteriak?" "Dia, Pak, arwah jenazah itu hadir saat proses pelurusan bagian kepala yang sedang dilakukan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara yang aneh," ucap Ibu Sumi. "Sesuatu yang aneh?" "Benar, Pak. Seperti suara bebunyian tulang yang dipatahkan dalam waktu sekejap." Suara bebunyian tersebut masih terngiang-ngiang di telinga Ibu Sumi. Bagaimana tidak? Setelah suara itu muncul, Ibu Sumi sempat terkejut tatkala melihat bagian kepala dari jenazah itu berbalik ke arahnya. Bisa dikatakan bagian kepala berbalik dari tubuh aslinya. Atas ketakutan itu, Ibu Sumi hanya terdiam. Demikianlah sebuah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.